Pemeriksaan masih berlangsung. Nikita seperti yang teman-teman ketahui, lawyernya baru datang telat. Ya, jadi gantian. Karena aku di sini sama Bang Sunan juga kan hanya support sebagai bestie. Jadi ini udah malam, aku aja udah capek, Bang Sunan juga udah capek, lawyernya udah ada yang ngedampingin. Ya saya memutuskan untuk istirahat pulang gitu. Kondisi Nikita sendiri Kak Fitri? Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Fitri Salhuteru akhirnya mengabarkan kondisi terkini dari Nikita Mirzani di Polres Serang Kota setelah ditangkap paksa di Mall Senayan City. Nikita Mirzani yang datang bersama Sunan Kalijaga. Ternyata Sunan Kalijaga tidak menjadi lawyernya, hanya sebagai sahabat atau sebagai bestie saja. Dan kemarin Fitri Salhuteru sempat no comment dan ingin banyak menulis sesuatu soal penangkapan Nikita Mirzani. Sementara Sunan Kalijaga juga menyesalkan penangkapan di ruang publik terhadap Nikita Mirzani karena Nikita Mirzani bukan gembong narkoba ataupun teroris. Nah, bagaimanakah cerita lengkap dari Fitri Salhuteru soal kondisi terkini dari Nikita Mirzani dan anaknya Arkana? Yuk kita simak penjelasannya di Fakta Bang Pin kali ini yang kita ambil dari MOP Channel. Like, subscribe, dan komennya ditunan. Jangan lupa selalu ada doa dalam setiap mentikan jarimu. Kondisi Nikita sendiri Kak Fitri? Nggak apa-apa, dia mah seperti yang kalian tahu lah, dia mah orangnya santai banget. Arkanya mungkin? Sama Kalau tadi saya ngobrol sama Niki sebelum lawyernya datang sih, menurut informasi dimintai keterangan tambahan. Nah, yang sekarang lagi dilakukan adalah pemeriksaan sebagai dimintakan keterangan tambahan itu, Pak. Berarti BAP tambahan? Kenapa? Bukan masalah 5 jamnya, Bang Fahminya baru datang. Bang Sunan kan support aja sebagai teman. Arkanya sendiri mungkin gimana Kak? Ya, kamu udah biasa aja lah. Dia mah selama ada ibunya ya dia mah happy aja. Berarti sudah tidak menangis dan Enggak ada nangis. berapa pertanyaan di dalam? Nggak tahu. Nggak tahu, dia kan nggak damping. Yang Belum. damping kuasa hukum. Berarti anak masih di dalam ya? Iya, sekarang masih sama Niki. Di dalam. Akan diajak pulang nggak? Rencana akan pulang mungkin? Nah, itu nggak tahu karena kan ngantuk. Saya mau pulang dulu kan udah gentian lah. Tadi kan ditemenin saya sama Bang Sunan karena lawyernya dari Makassar kan. Bang Sunan artinya support sistem aja ya? Ya, saya support aja sebagai kawan. Ya. Dan memastikan proses hukumnya juga berjalan baik dan benar. Bang, mungkin tadi apa yang dikatakan sama Kang itu sendiri mungkin? Ya, tadi sempat ngobrol-ngobrol sama Niki lah. Ya, seperti biasa saya tetap melihat Niki sosok wanita yang tangguh, ya, yang tidak mengeluh atau bahkan menangis ya. Benar wanita tangguh lah. Artinya dia siap bertanggung jawab dengan apa yang dia perbuat. Sekalipun ya nanti kita lihatlah apa yang. Tapi itu tadi sempat ada obrolan apa maksudnya sama Niki sendiri di dalam? Ya Niki bingung aja, artinya kan kemarin dia merasa sudah diperiksa gitu ya, terus kenapa sekarang ada penjemputan seperti ini, iPad sudah diambil. di tengah-tengah keramaian, tapi dia dibawa sama anak, itu aja sih yang dia sangat menyayangkan seperti itu. Tadi sempat dari Pak Sinto tadi juga sempat mengatakan bahwa Mbak Niki ada 1 kali pemanggilan tidak digubris, itu yang membuat akhirnya hari ini terjadi. Kata siapa nggak digubris, setahu saya lawyernya mengirimkan surat untuk diajukan saksi dari pihaknya Niki. Karena kan sebagai tersangka Niki emang udah di BAP sebagai tersangka. Kamu mungkin ada kejanggalan dari diri sendiri Bang? Aduh, nggak tahu saya. Itu mungkin bukan domainnya kami ya, bisa ditanyakan langsung ke kuasa hukum Bang. Dan terkait dengan hilangnya IG Akun IG-nya Kang itu sendiri mungkin? Kalau menurut saya ya, memang biasanya karena ini begitu viral kejadian ini, karena ini undang-undang ITE mungkin ya dari pihak Instagramnya yang melock out kali ya. Mungkin ya, saya nggak tahu juga karena saya tanya Niki
apa memang Niki juga ada kesalahan dengan postingan-postingannya, kan kita nggak tahu. Karena kan Instagram sekarang begitu ketat ya, jika ada ujaran-ujaran yang memang nggak boleh ada di Instagram, mereka pasti freeze Instagram. Sempat sayang nggak sih Teh, sementara kan pekerjaan Niki juga banyak di situ ya? Sayang maksudnya? Menyayangkan Instagramnya Banyak hilang. Instagramnya Akunnya. kan banyak pekerjaan juga di situ. Kalau nih kita sih, saya nggak khawatir ya dengan kehilangan sosial media. Seperti kalian tahu lah, sehari 2 hari bikin pun ya kalian juga pasti tahu lah, follower nih kita pasti ikutin juga. Mau 1000 kali nih kita tumbang Instagramnya, dia pasti banyak yang mencari. Ya artinya tadi juga heran ya, heran kenapa bisa hilang. Dan tadi kita sempat tanya, itu Niki yang ngilangin atau enggak, atau siapa? Ya Niki bilang enggak, bukan saya. Justru dia nanya, kok bisa hilang? Kak Fitri, mungkin Niki juga menitipkan Aska dan Loli mungkin sama Kak Fitri Ya seperti kalau apa? Niki mah nggak usah ada bahasa itu, saya selalu jaga pasti. Kalau ibunya ada masalah ini biasalah kehidupan. Yang pasti gini ya teman-teman ya, menurut saya apa yang Nikita lalui hari ini itu bukan masalah besar menurut saya ya. Kalau memang Nikita harus diperlakukan seperti ini, ya saya juga bingung. Karena saya banyak teman lawyer, termasuk Bang Sunan. Banyak banget kasus-kasus yang lebih besar dari ini. Gimana ya saya ngomongnya ya? Mungkin karena seorang Nikita lah, atau gimana saya juga nggak paham lah. Menurut Bang Sunan sendiri, mungkin ya gimana ya, Bang Sunan? Ya artinya memang ini kan kewenangan dari pihak kepolisian ya, dalam proses penanganan perkara atau penyidikan. Namun demikian mungkin yang kita sama-sama sayangkan harusnya kan bisa caranya lebih soft lagi ya, lebih soft, artinya dipanggil ataupun kalau dijemput ya dijemput di rumah dalam keadaan siap seperti kayak kemarin. Ini kan yang sangat disayangkan juga bukan menurut kami ya, bukan saja menurut kami tapi juga menurut masyarakat, melihatnya di publik itu dijemput di saat lagi bawa jalan anak-anak. Itu aja sih yang kita sayangkan. Sempat mengucapkan kekecewaannya mungkin Kak? Siapa? Niki? Kalau tadi Enggak. Enggak, aman. Kalau itu kekecewaannya dari mulut Nikita, udah nggak ada lagi bahasa yang harus dia ucapkan. Dengan dia didatangi di rumah berkali-kali juga kan dia sudah tahu. Ya sudahlah. Apa ya, kalau saya lihat dari permasalahan ini kan semua ada triggernya dan kita semua juga sudah tahu sebabnya apa Niki begini sehingga terjadi ITE. Saya cuma minta keadilan buat Nikita. Kalau misalnya ada pelaporan yang lebih menurut saya sekedar undang-undang ITE ya diperlakukan adil lah. Tadi juga ada Niki menyampaikan bahwa Bang seharusnya juga orang-orang yang berseberangan dengan saya ini juga harus diperlakukan yang sama biar adil gitu ya. Artinya kan ini saling lapor artinya juga harus betul-betul pihak yang berwenang juga harus memperhatikan keadilan dalam arti kata tidak boleh berat sebelah. Jangan Nikinya ya sampai ada peristiwa hari ini lalu dari pihak yang melaporkan Niki juga sebagai terlapor di Polres Jakarta Selatan juga masih bebas berkeliaran gitu loh. Itu aja sih, itu yang Nikita minta saya juga ikut membantu dari sisi situ aja. Ya kalau itu kan nanti bisa ditanya sama Bang Fahmi ya, lawyernya, proses hukumnya seperti apa. Kalau kata di sini optimis harusnya Niki. Ya optimis aja lah. Emang Niki mau kemana sih? Niki mau kemana emang? Emang apa masalah yang dilakukan? Oke, ITE oke. Niki ada kok nggak kemana-mana. Atau dengan gampang juga tidak melarikan diri. Kita juga dengan gampang kok bisa dicari di mana, di mall aja bisa dicari. Di lokasi syuting. Di mall. Dia nggak mungkin kemana. Tapi sempat ini ya Teh, kemarin itu ada kejadian penggeledahan di rumah Niki, di mana Niki lagi syuting dan yang menghadapi anak-anak sendiri. Iya, itu seperti kalian ketahui kan memang ada, sudah diambil 1 buah iPad, itu aja. Cuman mungkin hari ini ada pemeriksaan tambahan mungkin ya, sehingga Niki harus dijemput seperti tadi. Sebagai sahabat harapannya apa sih Kak atas kasus ini? Harapan saya ya jangan lelah aja lah, jangan lelah untuk melawan penindasan, jangan lelah untuk melawan
orang-orang yang jahat sama dia, dan jangan lelah juga untuk membela diri dia dan anak-anaknya. Karena saya yakin sekali tidak akan Nikita bereaksi kalau tidak ada aksi. Apa yang Nikita lakukan selalu reaksi dari aksi-aksi orang yang benci sama dia. Tapi saya yakin Nikita sangat kuat. Sekali lagi, untuk menjadi orang yang berani menumpas kejahatan dalam bentuk apapun memang perlu pengorbanan. Itu aja, dan saya secara pribadi tidak akan lelah untuk membela Nikita selama dia benar. Oke, siap.